Saudara, yang dibutuhkan sekarang ini sekolah yang bukan hanya memenuhi pikiran siswa dengan ilmu pengetahuan, sains, dan nilai-nilai akademis. Tetapi sekolah yang mempersiapkan siswa-siswinya menjadi manusia Allah, man of God, yang suatu hari kalau mereka menjadi insinyur, dokter, pengacara, pendidik, pengusaha, dan lain sebagainya, menjadi orang-orang yang melayani Tuhan, melebarkan kerajaan Allah di bidangnya. Dibutuhkan sekolah yang mempersiapkan siswa-siswinya menjadi manusia yang bisa dipercayai Tuhan untuk melanjutkan karya Kristus di dunia ini sebelum dunia ini berakhir. Ekumene Christian High School menjawab. Shalom saudara, kita memasuki episode 551 dari seorang wanita usia 41 tahun, ini janda 3 anak. Saya terpuruk dengan keadaan saya. Saya banyak ujian dari mantan suami, dari sakit penyakit dan keadaan ekonomi. Saya bingung, sedangkan orang yang merebut mantan suami saya kok lancar-lancar saja. Saya malah banyak ujian. Saya kadang capek ingin mengakhiri hidup saya. Oke. Yang pertama, ibu membaca Mazmur 73. Mazmur itu menunjukkan bagaimana orang benar malah seperti diperlakukan tidak baik oleh Tuhan. Tetapi itulah jalan orang benar menemukan kemuliaan Tuhan. Ya. Ibu tidak cukup mendengar jawaban saya. Ibu akan dilayani oleh konselor yang bisa memberi penguatan kepada ibu. Ya, oke. Saya teruskan. Dari pria usia 47 tahun sudah menikah. Saya mau bertanya, pertama tentang situasi yang pernah saya alami waktu muda, bahkan mungkin sering saya alami sampai sekarang. Saya orang yang menurut saya memiliki rasa haus, walau belum memadai, ingin tahu tentang kebenaran. Dari kecil saya Kristen, tapi selalu merasa ingin tahu tentang Yesus. Yang saya tanyakan, saya sering baca Alkitab, tetapi sering ada situasi saat membaca ayat Alkitab, saya melihat pribadi saya sendiri mengkhotbahi saya. Pernah suatu ketika saya baca Alkitab sampai saya tidak kuat membaca, bahkan saya melempar Alkitab. Tapi bukan saya buang, saya merasa ayat Alkitab benar-benar hidup berbicara. Kedua, beberapa hari lalu saya ditelepon oleh Bapak Gembala saya untuk mengembalakan sekumpulan jemaat. Yang mau saya tanyakan, apa itu merupakan panggilan saya? Sekedar catatan Pak, memang dari dulu saya orang yang cukup terbiasa dengan dunia pelayanan gereja. Cuma saya sering bertanya, Tuhan di mana mau tempatkan saya? Memang saya tidak pernah sekolah Alkitab, tapi dari dulu saya sering dipercaya untuk bawa renungan. Oke. Yang pertama, bagus kalau kamu baca Alkitab, lalu Alkitab berbicara kepadamu, jadi nuranimu hidup. Dan Roh Kudus memimpin kamu untuk mengoreksi diri lewat pembacaan Alkitab. Ini yang sehat. Ya, lakukan terus dan alami lawatan Tuhan melalui membaca Alkitab. Yang kedua, mengenai menjadi gembala, kamu harus tanyakan kepada Tuhan, apakah memang itu kehendak Tuhan atau tidak, atau menggembalakan sekelompok orang. Dan menurut saya itu bagus kalau kamu terima. Kamu tanyakan Tuhan dulu, tapi kalau pantauan saya itu kesempatan untuk melayani sesama. Tetapi belajarlah terus kebenaran dari Truth ID supaya kau punya landasan untuk menggembalakan. Tidak harus sekolah Alkitab.
Ingat doa setiap hari, doa pribadi, bisa doa bersama saya setiap pagi. Jika tidak ada doa pagi di gerejamu, Roh Kudus akan menuntun kamu bagaimana menggembalakan orang lain. Dengan menggembalakan orang lain, kita bisa terpicu untuk hidup lebih benar. Oke? Karena belajar yang benar itu mengajar. Maksud saya, dengan mengajar kita belajar. Dengan mengembalakan kita lebih sungguh-sungguh membenahi diri. Selamat berjuang, Tuhan memberkati. Oke, saya teruskan. Dari wanita usia 45 tahun. Salam Bapak Rohaniku Pendeta Erastus. Terus terang Bapak, saya mengucap syukur tiada terkira kalau berjumpa dengan Pak Eras melalui Facebook. Waktu itu sering ada cuplikan khotbah Bapak yang betul-betul menggugah hati saya. Sampai akhirnya saya cari di YouTube khotbah-khotbah Bapak yang lebih lengkap. Dan akhirnya saya terus mengikuti setiap ajaran Pak Eras. Dari doa pagi pertama saya ikuti kira-kira setahun yang lalu. Yang masih terkantuk-kantuk awal saya mengikutinya. Sampai sekarang saya mengikuti doa pagi, penyembahan yang membuat saya ketagihan dan begitu bersemangat. Benar-benar saya mengucap syukur tak terhingga saya bertemu dengan Pak Eras. Tak bisa saya melukiskan rasa syukur itu karena melalui Pak Eras saya betul-betul mengerti apa itu hidup yang sesungguhnya. Sampai-sampai saya terus menjaga hati saya detik per detik. Puji Tuhan. Ada hal-hal yang begitu halus saja yang tak berkenan di hadapan Tuhan di dalam hati saya. Langsung rasa hati tidak enak. Dan detik itu juga saya sering berulang-ulang meminta ampun kepada Tuhan. Bila saya meleset berpikir atau meleset mengucapkan kata-kata, saya langsung mohon ampun. Saya sering terpikir, bila Bapak Rohaniku dipanggil Tuhan. Saya sering terpikir, bila Bapak Rohaniku dipanggil Tuhan, suatu saat kelak, bisakah saya mempunyai spirit seperti saat ini? Karena mengikuti doa dengan Bapak Rohaniku, Pendeta Eras. Susah dijelaskan atmosfernya. Begitu berbeda walaupun jauh saya di Kalimantan. Oke. Doaku kiranya Pak Eras masih bisa Tuhan pertahankan. Kesehatan Bapak paling tidak 5 tahun lagi agar saya dikokohkan dulu sebelum saya ditinggalkan oleh Bapak Rohaniku yang menjadi sarana bagaimana saya mengejar harta yang sesungguhnya, yaitu Tuhanku yang agung Bapa di surga. Dalam tulisan ini saya hanya ingin menyampaikan rasa terima kasihku yang terdalam untuk Pak Eras. Pendeta Erastus sebagai Bapak Rohani pribadiku. Kiranya Bapak lebih semangat ada orang seperti saya yang walaupun jauh tapi ada orang seperti Bapak yang menggunakan hatiku lewat teladan hidup Bapak. Yang menjadi pertanyaan saya, Bapak, normalkah saya apabila setiap doa dan penyembahan selalu menangis sampai kantong mata saya bengkak dan membesar? Apakah saya tidak menjadi sesuatu yang aneh, Bapak? Karena pada saat kami dalam persekutuan doa dan puasa di gereja, saya yang bersuara paling besar, disertai tangisan yang saya tahu itu datang sendiri dalam hati dan terkadang badan saya gemetar. Suara saya pun terdengar bergetar. Tidak sama atau tidak ada yang seperti saya pada saat penyembahan. Bagaimana tanggapan Bapak? Ya, kamu mengalami lawatan Tuhan. Seperti saya, setiap kali kita doa, air mata berlinang. Tetapi hendaknya kita bisa menguasai diri. Jangan sampai emosi kita melampaui pengurapan. Kamu harus belajar mengendalikan diri. Dulu saya lebih banyak menangis. Tapi lama-lama saya bisa membedakan antara emosi saya dan ketulusan menangis di hadapan Tuhan. Coba pelajari lagi, bisa mencurigai diri sendiri. Karena kalau itu emosi kita yang berlebihan, itu tidak jadi berkat bagi orang lain. Dan itu juga tidak baik untuk rohani kita.
Tetapi yang pasti kamu orang yang dilawat Tuhan. Dan memang ada proses, kamu baru setahun kan, proses kestabilan emosi. Dan kemurnian, ketulusan emosi. Coba belajar, ya. Tapi kamu orang yang terpilih. Apakah saya terus lanjutkan dengan karakter doa dan penyembahan saya? Yang saya tahu Tuhan sendiri yang memberi nada dan kata-kata pada saat saya berdoa. Itu pun saya tahu Tuhan yang membisikkan. Teringat Bapak Erastus pernah menyatakan demikian. Bahwa Roh Kudus sendiri yang membisikkan di telinga kita. Benar kan Pak? Betul. Roh Kudus bicara kepada kita. Kalau saya pimpin doa, lagu pun seringkali juga Tuhan berikan. Kalau saya mau persiapkan lagu-lagu, saya doa dulu. Kadang-kadang saya ubah lagu-lagu itu. Tergantung Roh Kudus. Tapi ingat, dalam kontrol emosi yang baik, supaya kita tidak menjadi emosional. Ya, makin murni, makin tulus. Selamat belajar, dan saya sungguh diberkati oleh tulisanmu ini. Saya bahagia mendengar tulisanmu, ya, membaca tulisanmu. Karena Tuhan berkarya hebat dalam kehidupan kamu. Tuhan memberkati. Oke. Dari wanita usia 27 tahun. Single. Salam Pastor Erastus. Saya mau tanya. Cerita saya ini berdoa sama Tuhan. Saya berdoa sama Tuhan, kasih saya berkat dengan nominal tertentu. Saya akan memberi 2 miliar saya bawa dalam doa. Tapi belum sempat tulis kertas 1 miliar untuk pendeta ini, 1 miliar untuk orang susah. Tapi saya lupa di dalam doa. Lalu saya tulis nasar lagi. Saya tulis nominalnya 2,7 miliar. Tapi saya bagi 1 miliar di situ untuk hamba Tuhan dan anak susah. 1 miliar untuk yayasan peduli. Otomatis tidak sesuai dengan doa pertama saya. Dikarenakan saya lupa sama doa atau nasar saya. Lalu saya nasar itu belum terjadi sampai saat ini. Pertanyaannya, kalau nasarnya tidak saya tepati bagaimana? Minta ampun dan dicabut nasar itu. Selesai. 2. Kalau seandainya nasar dalam kertas, saya bayar, sedangkan nasar dalam doa, saya cabut karena lupa, tidak dosakah Pastor? Nasar mau ditulis mau nggak ditulis tetap nasar di hadapan Tuhan. Sebaiknya dalam bernasar kita minta pimpinan Roh Kudus supaya kita tidak ceroboh. Ya, kasih pendeta mana? Itu pun harus tanya Roh Kudus. Pendeta kamu kasih 1 miliar, dia bisa lupa diri, dia tidak sanggup memikul uang besar, itu juga bisa rusak. Jadi harus semua pimpinan Roh Kudus. Nasar pun harus pimpinan Roh Kudus. Jumlah uangnya pun harus pimpinan Roh Kudus. Objek yang kita mau sasar atau tuju juga pimpinan Roh Kudus. Yang penting kita menyenangkan Tuhan, bukan menyenangkan diri sendiri. Oke. Kalau saya baru buat nasar dan Tuhan belum tepati, dapatkah nasar itu dibatalkan? Sebaiknya dibatalkan daripada kamu nanti berbuat salah. Ya, saya percaya kamu mengasihi Tuhan. Orang yang berani bernasar itu orang-orang yang mengasihi Tuhan. Ya, oke. Puji Tuhan, ya. Kamu mengasihi Tuhan. Orang yang bernasar itu rata-rata orang yang mengasihi Tuhan. Berani bernasar. Ya. Nasar yang baik dan harus kita lakukan itu hidup suci. Itu sudah mutlak, harus merupakan komitmen jadi covenant, perjanjian dengan Tuhan. Kalau hanya uang kolektor, itu masih tidak berkualitas, sekualitas nasar untuk hidup suci, taati firman Tuhan, tidak mencintai dunia, hanya mencintai Tuhan dan kerajaannya saja. Puji Tuhan. Oke, dari pria, usia 46 tahun, sudah cerai gitu. Saya punya masalah dengan orang tua. Saya serba salah di mata mereka. Jadi saya sering sekali dimarahi. Jadi saya bungkam dan tidak mau bicara apa-apa. Bukan saya hormat sama mereka. Saya bingung karena salah terus. Bahkan saya ibadah pun salah di mata mereka.
Saya mau pulih dengan orang tua. Harus apa ya Pak? You sudah usia 46 tahun. Mestinya sudah cukup dewasa. Ya. Ini ada masalah dalam kejiwaanmu. Saya merasa kau punya kejiwaan yang bermasalah. Kamu sering dilukai orang, ya. Lalu kamu egosentris, tidak egosentris yang ekstrim, bukan egois yang ekstrim, tapi kamu lumayan egosentris. Ya, kamu memusatkan diri pada perasaanmu. Kamu bermasalah dalam kejiwaan. Tetapi dengan pertanyaan ini, kamu mau dipulihkan. Dan saya beritahu, Tuhan sayang kamu. Yang pertama yang harus kamu lakukan, ikuti doa pagi bersama saya. Dengarkan khotbah saya. Itu dulu. Nanti Tuhan akan memberikan atau mengajarkan ketulusan. Kepekaan mengenal diri. Karena sering kita tidak sadar kesalahan kita di mana, mengapa orang tidak suka kepada kita, karena kita penuh perbantahan argumentasi. Nah, sekarang belajar untuk doa pribadi, ya selain doa pagi, doa pribadi, duduk diam di kaki Tuhan. Setengah jam minimal, 1 jam standarnya. Pikiranmu akan menjadi jernih dan melihat dirimu dengan lebih jernih. Kamu diam, bungkam, itu bukan berarti baik. Bungkam karena kekecewaan itu tidak menghasilkan sesuatu yang baik. Dan orang tahu bungkam kita itu bungkam demo, unjuk perasaan. Bukan bungkam karena mengalah. Jadi Tuhan menolong saudara karena saudara masih punya satu etiket yang sangat mulia, mau jadi orang baik. Mau menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan pasti meluluskan. Tuhan pasti menolong Anda. Mari saya bimbing. Ikuti Truth ID terus. Tuhan memberkati. Oke, saya teruskan dengan pertanyaan berikut ya. Dari wanita usia 36 tahun sudah menikah ya. 3 anak. Pak, saya mengikuti doa pagi dan tahu channel Truth ID dari suami saya sekitar tahun 2020 pertengahan. Sejak dari itu semua channel Truth ID saya ikuti Pak. Langsung saja ya Pak. Apa yang harus saya lakukan ya Pak? Baru tahu dari tahun kemarin kalau ternyata suami saya kurang benar dalam bekerja. Suami saya kontraktor dan punya toko bangunan dari orang tuanya. Dan semenjak ayahnya meninggal, yang ngurus adalah ibu dari suami dan suami saya. Namun baru tahu ternyata mereka kurang bisa mengelola toko. Jadi kalau urusan kerjaan tidak pernah saya diberitahu. Bahkan mencukupi kebutuhan keluarga pun sulit. Sehingga ternyata uang renovasi klien terpakai untuk backup toko material yang dia jalankan bersama mama mertua. Saya tidak dilibatkan, namun memakai nama saya untuk transaksi kerja. Baik store, transfer, atau menerima transferan dari klien. Sekarang kasus mau dipenjarakan. Wow. Namun saya keseret karena memakai nama suami. Sedangkan saya tidak tahu menahu karena tidak diperbolehkan tahu. Ini kasus pernah terjadi atas istri saya yang namanya dipinjam dulu. Dan ini kebodohan. Istri saya hampir terseret masuk penjara gara-gara penggelapan uang jumlah besar. Jadi ini juga pelajaran untuk yang lain. Jangan mau nama Anda digunakan, ya, kecuali Anda sendiri, ya. Kadang-kadang suami sendiri bisa tega seperti ini. Hati-hati. Kalau itu pasangan hidupmu, ikutlah terlibat di dalam bisnisnya. Oke. Ada beberapa klien yang minta uang kembali, minta pertanggungjawaban, namun saya yang dikejar. Tentunya karena suami saya belum dapat kerja lagi untuk mengangsur uang mengembalikan ke mereka. Ya memang suami saya layak masuk penjara Pak. Saya dan suami paham. Ya memang suami saya layak masuk penjara Pak.
Saya dan suami paham. Suami sudah konsultasi dengan Bapak Gembala dan berkonsultasi dengan pengacara dari GSKI. Pengacara dari GSKI bilang agar suami saya mengembalikan dengan angsuran uang yang harus dikembalikan. Namun karena toko juga udah mau bangkrut, SPP anak-anak udah tak terbayar beberapa bulan, meski keluarga bantu pun tidak cukup, dan saya merasa nggak sungkan ya. Saya juga lagi menunggu panggilan kerja sebagai guru PAUD di tempat sekolah yang dulu pernah bekerja dan diharuskan untuk kuliah. Karena saya cuma lulusan SMA yang hanya diberi kesempatan dan kepercayaan saya dulu untuk bisa mengajar PAUD. Saya usaha online jualan makanan. Barang pun belum ada yang laku. Makanya saya bingung, saya harus apa ya Pak? Kadang saya tenang karena percaya janji Tuhan bahwa Tuhan yang pegang masa depan saya dan anak-anak saya. Saya sempat depresi Pak karena masalah ini. Sempat berbarengan dengan papa saya meninggal tahun 2020. Oh, depresi berbarengan dengan papa meninggal tahun 2020. Tapi saya terus ikuti khotbah Papa dan ikut doa pagi. Dari situ saya punya tujuan hidup, bahwa hidup ini hanya persiapan untuk hidup kekal bersama Tuhan Yesus di langit baru, bumi baru. Bapak juga sering bilang untuk tidak boleh memberalakan masalah. Apakah saya ini sudah memberalakan masalah ya Pak? Sampai depresi begitu karena dihubungi orang-orang yang menagih suami ke rumah telepon dan mau menyeret saya untuk dipenjarakan juga karena suami saya meminjam kartu ATM BCS ATM saya karena suami saya meminjam kartu ATM saya untuk transaksi. Saya harus bersikap bagaimana ya Pak? Selama ini saya menghadapi langsung klien-klien suami saya yang datang ke rumah dan telepon atau WA. Meminta maaf kepada mereka memang tidak tahu. Dan meminta maaf, memang tidak tahu permasalahan yang suami saya lakukan. Uang tabungan saya dan anak-anak juga udah dipakai suami dan saya butuh dibimbing Pak. Oke, kamu akan dibimbing oleh konselor ya. Ini masalah tidak sederhana. Saya tidak bisa menjawab karena kasusnya pasti pelik. Kalau sampai pengacara dari GSKI yang saya gembalakan sudah campur tangan, masalahnya pasti berat. Coba nanti akan saya tanyakan kepada pengacara itu, ya, sampai di mana masalahnya. Tetapi saya memiliki naluri, kamu tidak akan masuk penjara. Suamimu juga tidak akan masuk penjara, ya. Kamu harus menjawab baik-baik karena kamu tidak punya uang. Kamu sedang berusaha. Kamu dibawa ke penjara pun juga tidak akan balik uangnya. Tapi kalau rumah yang kau miliki itu milik pribadi, kamu harus jual. Apapun barang yang kau miliki harus kamu jual. Ya, barang yang kau miliki kamu jual. Kalau ada orang menagih lalu kamu mesti punya barang, misalnya kau punya piano atau organ, kamu tawarkan, kamu ngambil barang ini enggak? Kamu tawarkan barang yang bisa kamu ada barang saya di rumah ini, kamu ambil. Katakan itu. Saya akan berusaha mengembalikan, beri waktu gitu. Mungkin orang Indonesia, orang Timur akan bisa lebih mengerti, apalagi orang Jawa. Ya, jual semua yang bisa kau miliki dan kembalikan. Ya, oke. Tapi kamu akan dibimbing ya oleh konselor kami. Tapi yang penting apapun yang ada padamu jual untuk mengembalikan hutang itu. Karena hutang harus dikembalikan. Oke, saya teruskan. Sekarang kita masuk pertanyaan berikut dari pria usia 51 tahun, domisilinya di California. Salam Pak Pendeta Erastus, saya ingin meminta pendapat mengenai situasi yang saya alami saat ini. Saya menikah November tahun 2000, diberkati di Rehoboth Carrefour oleh Pak Erastus langsung.
Semenjak kepindahan saya ke USA tahun 2008, saya mencari kerja di mana saya bisa berjemaat dan bertumbuh. Tapi setelah bergabung dengan beberapa gereja, tidak ada satupun saya menemukan apa yang saya cari, yaitu pertumbuhan melalui pemberitaan firman. Yang saya temui malah persaingan, perselisihan, dan ketidaktulusan di dalam gereja. Akhirnya saat COVID merebak tahun 2020, saya menemukan Truth ID. Melalui kanal itu, saya menemukan apa yang saya cari selama ini, yaitu kebenaran firman. Semua khotbah Pak Eras yang saya dengar, termasuk juga Pak Wiknyo, bahkan saya kulik ke belakang 5-6 tahun, dan saya akhirnya menemukan dan mengerti apa dan bagaimana kekristenan itu sebenarnya dan seharusnya. Semua saran sudah saya ikuti, Pak. Doa pribadi, doa pagi meskipun tidak dalam posisi berdoa. Karena pada saat doa pagi di tempat saya pukul 2 siang waktunya bekerja. Semua saran sudah saya ikuti secara tekun. Namun saya belum mengalami Tuhan secara pribadi. Hanya satu kali saya alami pada saat saya berkendara, ada suara di hati saya yang berkata, beres, beres. Namun setelah itu tidak pernah lagi saya alami bimbingan ataupun petunjuk Tuhan yang lain seperti nabrak tembok, Pak. Meskipun hadirat Tuhan sering saya alami di setiap streaming ibadah GSKI Rehoboth. Mohon petunjuknya, Pak. Terima kasih. Yang pertama, di California, Los Angeles, ada GSKI yang digembalakan oleh Bapak Bobby. Ya, Bapak Bobby, ya. Bobby Lumintang, ya. Bapak Bobby Lumintang. Anda bisa menemukan GSKI Sola Gracia di California, ya, Los Angeles, seingat saya ada. Oke. Saya mesti mengajari Anda untuk tidak mengalami Tuhan secara physically. Bisa, tapi jangan memaksa. Karena Tuhan mengajar, berbahagialah orang yang percaya walaupun tidak melihat. Jadi Tuhan menunjukkan bahwa kita harus mempercayai Dia tanpa merasakan tanda-tanda fisik melalui indera fisik kita, 5 indera kita. Walaupun kita bisa mendengar suara Tuhan secara audible, melihat secara visual, tidak harus memaksa. Dulu saya punya keinginan begitu, tapi sekarang tidak. Karena Tuhan akan bicara banyak di dalam hati kita. Secepat kilat Tuhan kalau bicara, senyata kita mendengar suara orang. Coba berlatih. Jangan menuntut hal-hal yang spektakuler dan physically dari Tuhan. Tetaplah setia ikut doa pagi, punya doa pribadi. Anda sudah ada di right track. Anda di track yang benar. You are in the right track. Track sudah benar. Jadi tinggal meneruskan saja. Tekun saja. Anda akan mengalami hal-hal yang ajaib. Sampai saudara punya kesaksian dalam batin Allah itu hidup. Allah itu nyata. Dan tidak perlu dibuktikan secara fisik. Tuhan sayang saudara. Dan kita menjadi keluarga kerajaan Allah. Yang akan bersama-sama terus di kerajaan surga. Kita akan bertemu nanti. Baik di bumi maupun di langit baru, bumi baru. Oh, senang membaca ini. We love you. Tuhan memberkati. Sampai jumpa. Jangan lupa doa pagi. Jam 5 pagi setiap hari. Dan mensubscribe Truth ID.